Baiklah, langsung saja. Perubahan budaya. Sebenarnya perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Nah, beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Nah, berdasarkan pengertian para ahli tadi, maka dapat ditarik pula kesimpulannya, yaitu perubahan sosial budaya itu yaitu perubahan yang terjadi secara tidak langsung maupun tidak langsung, ya, yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Adapun salah satu dari pendapat ahli yaitu Gard dan Mills yang mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Nah, perubahan sosial budaya ini yaitu sebuah gejala berubahnya bentuk sosial dan pola budaya dalam suatu penduduk atau di dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya itu yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap penduduk. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Kemudian yaitu ada Hirschman yang mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya yaitu penyebab dari perubahan. Ya, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu materi tentang globalisasi budaya. Nah, apa sih globalisasi budaya itu? Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempercepat hubungan sosial. Nah, di sini dalam proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Kemudian globalisasi pada dasarnya merupakan sebuah proses yang bisa menghubungkan antar negara dengan menembus dari batas geografisnya. Nah, globalisasi memunculkan perubahan dalam bidang ekonomi dan juga budaya. Mau tidak mau, globalisasi sudah pasti akan terjadi dan akan membawa perubahan pada tatanan global. Kemudian dengan adanya perubahan itu, maka akan muncul dampak yang terjadi terhadap budaya di Indonesia. Proses pengaruh kebudayaan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yaitu ada beberapa. Yang pertama, difusi, yang merupakan proses penyebaran unsur baru. Kemudian yang kedua yaitu akulturasi atau cultural contact. Di sini terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing atau kebudayaan luar. Lambat laut unsur kebudayaan asing ini melebar atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau kebudayaan yang aslinya, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu ada asimilasi. Yang asimilasi ini merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Maksudnya ini berbeda dengan akulturasi. Kalau di asimilasi ini kebudayaan yang aslinya yang sesungguhnya itu hilang. Sementara kalau di akulturasi ini tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama atau yang pada aslinya. Itu tidak hilang, sementara di asimilasi itu menghilangkan kebudayaan aslinya. Itu perbedaan antara akulturasi dan asimilasinya. Kemudian yaitu ada penetrasi. Nah, ini merupakan
proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Yang selanjutnya yaitu ada invasi. Invasi ini yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat atau kebudayaan di wilayah tersebut dengan peperangan atau penaklukan. Nah, bangsa asing terhadap bangsa lain. Maksudnya di sini yaitu di invasi ini terdapat sebuah unsur di mana ada kebudayaan dari luar setempat atau kebudayaan asing itu masuk ke budaya yang ada di wilayah tersebut dengan paksaan, tindakan peperangan atau paksaan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada milenarisme. Milenarisme ini yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nah, milenarisme ini membawa dampak positif juga ya, karena di sini membangkitkan masyarakat rendah gitu, golongan masyarakat yang rendah, bagaimana supaya kedudukan mereka itu sama seperti yang lainnya, agar yang di sini masyarakat yang menderita dalam kedudukan sosial yang rendah agar tidak tertindas lagi. Kemudian di dalam globalisasi sosial budaya ini akan pasti ada dampaknya. Nah, di sini ada dampak yang terjadi, itu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yang pertama yaitu berkembangnya sektor pariwisata. Kebudayaan lokal akan semakin dikenal di dunia dan akan mendatangkan orang untuk lebih mengenal kebudayaan di Indonesia. Dengan berkembangnya sektor pariwisata ini, maka perekonomian masyarakat bisa menjadi berkembang, karena di dalam ini juga menjadi mata pencarian ya masyarakat, karena adanya pariwisata. Dibukanya pariwisata ini, maka kebudayaan lokal akan semakin dikenal oleh kebudayaan lainnya. Yang kedua yaitu pembaharuan kesenian. Di sini budaya asing akan juga dikenal di masyarakat kita, sehingga potensi untuk mengadopsi budaya asing itu juga tinggi. Nah, kesenian sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan atau modifikasi. Dan yang ketiga yaitu dorongan kesetaraan gelar. Nah, wanita tidak akan dinomor duakan. Mereka akan aktif ikut serta bahkan menjadi pemeran utama dalam sebuah kebudayaan. Nah, setelah saya menjelaskan dampak positifnya, di sini saya akan menjelaskan juga dengan dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini yang pertama ada lunturnya nilai keagamaan. Nah, karena di hal ini semakin sibuknya masyarakat terhadap hal-hal baru yang datang secara cepat, karena adanya sebuah perubahan, manusia tidak lagi sempat untuk menjalankan ibadah karena terlalu sibuk dengan adanya perubahan yang cepat. Kemudian yang kedua itu nilai budaya lokal menjadi hilang. Pengaruh budaya asing akan menggeser budaya lokal. Bahkan banyak masyarakat yang mulai enggan menggunakan budaya lokal, budaya yang sebenarnya. Sehingga itu yang membuat nilai budaya lokal menjadi hilang. Nah, yang terakhir yaitu perilaku masyarakat berubah. Karena adanya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan akhirnya banyak ditiru oleh anak muda Indonesia. Akibatnya perilaku masyarakat menjadi buruk, egois, dan tidak memperhatikan nilai sosial. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh yaitu seperti berubahnya misalnya seperti seperti cara berpakaian. Nah, banyak di anak-anak muda sekarang meniru gaya atau model orang yang ke barat-baratan, sehingga seperti melupakan bagaimana mereka dari budaya lokalnya sendiri, seperti itu. Atau bisa dilihat contoh dari seperti suku Jawa ya, di situ mereka anak gadis mereka itu pada dulunya, pada kebudayaan mereka itu ciri khasnya memakai kembang.
Nah sekarang mereka itu sudah lebih kayak modern gitu karena adanya sebuah perubahan sosial yang sehingga mengikuti zaman yang maju dan modern. Dan ada juga sebagian yang lain yang seperti saya bilang mengikuti model gaya kebarat-baratan yang berasal dari luar, sehingga hilangnya budaya lokal. Kemudian ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum masuk ke perubahan sosial budaya, faktor penghambatnya apa sih? Globalisasi. Nah, saya tadi tidak menjelaskan yang pertama. Nah, globalisasi itu adalah sebuah proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengantar tersebut semakin menjadi surut gitu. Bentuk globalisasi ada di bidang budaya. Seperti di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya lokal seperti beca, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Kemudian bidang komunikasi seperti telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada pada saat ini atau di zaman sekarang ini. Kemudian ada bidang ekonomi, berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Dan bidang iptek, globalisasi iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman, atau lebih praktis ya, karena adanya kemajuan dari teknologinya. Kemudian bidang transportasi, contohnya kereta Shinkansen di Jepang yang dapat menempuh Tokyo menuju Kyoto dengan jarak kurang lebih 700 km dan dengan kecepatan 300 km per jam. Kemudian contohnya yaitu salah satu contoh dari globalisasi dalam bidang budaya itu ialah masuknya model luaran negeri ke Indonesia. Saat ini mode-mode yang sedang tren di Indonesia ini ialah mode-mode dari negara Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak anak muda Indonesia yang sudah meniru atau mode gaya dari luar, seperti dari kebarat-baratan, Amerika Serikat ya, atau Korea atau Jepang, dan mengikuti yang lagi tren sekarang. Kemudian ada dampak globalisasi media terhadap seni dan budaya di Indonesia. Nah, globalisasi media berdampak terhadap perkembangan seni budaya Indonesia. Globalisasi teknologi komunikasi hadir di tengah-tengah masyarakat dan memengaruhi cara pandang dan perilaku manusia. Globalisasi media merupakan perkembangan yang tidak dapat dipisahkan karena kehadirannya mampu melengkapi. Perkembangan media ini semakin pesat dan canggih seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini ya. Dampak perkembangan teknologi dan media ini memengaruhi seni budaya dan perilaku masyarakat atau bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan ke globalisasi komunikasi. Nah, globalisasi di bidang komunikasi ini merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu cepat. Nah, dengan adanya internet, manusia bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lain. Media sosial dan media digital adalah contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Bisa kita lihat dari globalisasi komunikasi ini, yang dulunya orang jika ingin menyampaikan pesan bisa melalui surat kabar, melalui pos. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang orang-orang bisa menyampaikan pesan itu dengan menggunakan media sosial pada zaman sekarang ya, atau dengan adanya internet. Kemudian ada dampak dari globalisasi di bidang komunikasi dalam kehidupan ya. Tampaknya sudah tidak asing lagi di telinga kita atau di telinga masyarakat. Ini adalah proses integrasi dan pengaruh internasional ekonomi dan budaya. Terhubung dengan orang-orang dari belahan dunia lain sekarang jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu.
Globalisasi bidang komunikasi memang memberi dampak positif pada masyarakat. Globalisasi bidang komunikasi dapat membantu meningkatkan peluang bisnis, menghilangkan hambatan budaya, dan mengembangkan desa global. Globalisasi di bidang ini juga telah mengubah elemen lingkungan budaya, politik, dan ekonomi dunia. Kemudian peningkatan peluang bisnis. Nah, jadi ini dampaknya tadi ya, di peningkatan peluang bisnis. Nah, banyak perusahaan saat ini yang mempekerjakan karyawan yang berlokasi di negara lain. Menggunakan sarana komunikasi seperti panggilan video memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di seluruh dunia dan hampir membuat mereka kondisi seolah-olah berada di ruangan yang sama. Nah, bisa kita lihat juga pada saat ini yang mana semua hampir ya seperti adanya atau rapat meeting itu digunakan dengan media sosial seperti Zoom. Nah, di situ kita setelah menggunakan media sosial itu, di situ kan kita terlihat seperti ada di ruangan yang sama. Kita bisa menyampaikan pendapat satu sama lain, bisa mendengarkan pendapat atau memberikan saran. Jadi nggak mesti harus individu dengan individu lainnya itu berkumpul di tempat yang sama, dan karena bisa juga menggunakan media sosial seperti yang seperti pada saat ini, yaitu seperti aplikasi Zoom ya, yang seperti pada umumnya yang digunakan pada masa pandemi sekarang ini. Selain itu, globalisasi bidang komunikasi ini juga mempermudahkan untuk terhubung dengan pemasukan dan pelanggan di seluruh dunia, sekaligus meningkatkan pemesanan, pelacakan pengiriman, dan sebagainya. Dengan teknologi komunikasi semacam ini, banyak bisnis dapat memanfaatkan peluang di berbagai negara atau kota dan meningkatkan prospek ekonomi di tingkat global. Nah, di sini juga bisa kita ambil contoh dari seperti sekarang zaman yang sudah canggih. Jika kita ingin berbelanja atau membeli sesuatu, kita tidak perlu ke lokasi tertentu. Bisa kita menggunakan dengan pembelian secara online. Nah, ini yang dimaksud dari mempermudahkan dengan terhubungnya pemasukan pelanggan di seluruh dunia. Itu maksud dari di sini. Selanjutnya itu ada lebih sedikit hambatan budaya. Banyak orang menganggap budaya sebagai akar dari tantangan komunikasi. Ketika orang-orang dari dua budaya yang berbeda mencoba untuk bertukar informasi, cara mereka berbicara, bahasa tubuh, atau tingkah laku mereka dapat ditafsirkan secara berbeda oleh orang lain. Dengan globalisasi di bidang ini, hal ini menjadi lebih mudah. Misalnya, seseorang di Jepang saat ini dapat dengan mudah melihat dan memahami bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia dengan televisi dan film. Hambatan budaya akan semakin terkikis sedikit demi sedikit. Dengan berkomunikasi bersama kolega atau teman dari berbagai negeri secara efektif, maka akan membantu orang memahami budaya satu sama lain sedikit lebih sedikit. Kemudian yaitu ada meningkatkan pendidikan budaya. Peningkatan komunikasi global telah menciptakan alat baru dalam mendidik anak-anak tentang budaya yang berbeda. Misalnya, anak-anak dapat belajar tentang budaya lain langsung dari anak-anak yang tinggal di negara lain melalui program internasional. Selain itu, guru dapat menggunakan teknologi untuk memungkinkan para pemimpin politik dan pakar budaya mendidik siswa tentang perbedaan dan tradisi budaya lainnya. Di sini bisa kita lihat contohnya juga. Semakin canggihnya pada zaman sekarang ini, anak-anak juga bisa langsung melihat bagaimana kebudayaan luar dengan membuka YouTube, Google atau video-video yang lainnya yang bermanfaat untuk pendidikan anak ya. Kemudian melakukan bisnis di berbagai negara. Komunikasi bisnis juga merupakan komponen penting dari globalisasi karena tersedianya berbagai platform untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Komunikasi bisnis secara langsung dapat membantu membangun hubungan yang efektif karena kontak pribadi, bahasa tubuh, dan keadaan. Kemudian, globalisasi dan komunikasi global telah memudahkan kita untuk melihat orang-orang di belahan dunia lain, layaknya seperti tetangga. Bukan seperti orang asing dari negeri yang jauh.
ada begitu banyak pengetahuan tentang negara dan budaya lain yang tersedia secara online sehingga hal-hal tersebut bukan lagi menjadi misteris. Nah, bukti adanya globalisasi di bidang komunikasi ini, bukti adanya globalisasi yang paling jelas terlihat di dalam bidang komunikasi, yaitu di mana internet menghubungkan manusia dari berbagai belahan bumi untuk bisa berkomunikasi secara jarak jauh ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak mesti harus di suatu tempat yang sama, antara misalnya individu yang satu dengan individu lainnya harus ada di tempat atau wilayah yang sama baru bisa berkomunikasi. Dengan adanya kemajuan globalisasi di bidang komunikasi ini, maka kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dengan kita, bahkan orang-orang luar di berbagai luar belahan dunia atau berbagai negara-negara, karena dengan adanya kecanggihan teknologi di sekarang ini. Kemudian yaitu globalisasi ekonomi. Nah, apa sih itu globalisasi ekonomi? Nah, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia ya, tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi, dengan alasan bahwasanya globalisasi ini memang hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, berdasarkan dari pengertian globalisasi ekonomi, ada juga bentuk yang sangat nyata dari globalisasi ini, di mana bentuk ini juga memiliki ciri khas sehingga mudah untuk diketahui atau dicerna, seperti adanya perkembangan teknologi dan terjadi ketergantungan pasar sehingga ada interaksi kultural. Maka dari itu ada bentuk dari globalisasi ekonomi yang bersifat nyata. Yang pertama yaitu ada produksi ya. Bentuk pertama ini yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian yaitu pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi. Nah, yang ketiga yaitu ada tenaga kerja. Bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Kemudian yang keempat yaitu ada jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Yang kelima ada perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Kemudian pengaruh globalisasi di bidang ekonomi terhadap bisnis. Pengaruh globalisasi ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap dunia bisnis ya dalam suatu negara. Namun pengaruh ini berbagai menjadi pengaruh positif dan juga menjadi pengaruh negatif, dalam artian dengan adanya globalisasi ini bisa menjadikan sebagai pengaruh yang baik dan juga pengaruh yang buruk dalam dunia bisnis. Pengaruh positifnya di sini yang pertama, pengaruh positif terhadap bisnis antara lain produksi global dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Dari hal tersebut sebuah bisnis bisa mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu dapat juga berpengaruh terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas. Pengaruh positif lainnya adalah dengan memperoleh lebih banyak modal dan juga teknologi yang lebih kuat. Nah, di sini ada juga pengaruh negatifnya ya. Selain memiliki pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi dalam bidang ekonomi ini, di mana pengaruh itu seperti menghambat pertumbuhan sektor industri pada negara berkembang.
karena negara tersebut tidak bisa lagi menggunakan tarif ekspor dan impor yang tinggi. Selain itu bisa juga memperburuk neraca pembayaran pada negara-negara yang tidak mampu bersaing, sehingga harga barang-barang dinaikkan menjadi lebih tinggi dibandingkan untuk harga bagi negara yang mampu bersaing. Lebih buruknya lagi karena sektor keuangan negara semakin tidak stabil. Nah, contoh dalam bidang ekonomi ini yaitu terjadinya ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain. Dengan hal ini memudahkan manusia untuk mendapatkan kemudahan akses belanja online yang membuat kita tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai perubahan sosial dan globalisasi. Sebelum saya akhiri, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan atau dari kata saya yang salah dan kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.